Alhamdulillah, Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Hari ini, hari Jumat, kita bersama-sama dapat hadir ke masjid kita ini untuk melaksanakan fardu Jumat seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Jumu'ah yang saya bacakan di dalam awal khutbah tadi. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bila telah tiba waktu bagi kalian untuk menunaikan fardu Jumat, maka bersegeralah kalian dan tinggalkanlah urusan-urusan perniagaan kalian. Sesungguhnya hal seperti itu adalah lebih baik jika sekiranya kalian mengetahuinya. Dan apabila kalian telah selesai menunaikan fardu Jumat itu, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kalian dan banyak-banyaklah berzikir kepadanya. Mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan. Kita bersyukur karena hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dapat hadir ke masjid kita ini menunaikan fardu Jumat. Dan berbeda dengan hari-hari biasanya, ketika kita menunaikan fardu zuhur 4 rakaat, kita pada hari Jumat mengganti 4 rakaat itu dengan hanya 2 rakaat salat Jumat yang wajib didahului dengan membaca 2 khutbah, sedangkan 2 khutbah itu seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khutbata fiha maqam raka'atain. Sesungguhnya kedudukan dari 2 khutbah itu adalah setara atau sama nilainya dengan 2 rakaat surat fardu yang ditinggalkan. Maksudnya surat zuhur yang ditinggalkan pada hari Jumat itu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sayyidul khatib wal mimbar yakhutub, wa may yatakallamu ahadukum faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah." Dan apabila khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, maka hendaklah kalian semua diam dan jangan ada yang berkata-kata. Dan apabila ada yang berkata-kata, meskipun dia berkata-kata sendirian, fala jum'atalah, maka tiadalah Jumat bagi orang itu. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menyampaikan pesan-pesan pada saat khutbah Jumat ini. Dan juga merupakan kewajiban kita bersama untuk menyimak, mendengarkan dengan hati-hati, karena sesungguhnya setiap saat kita disuruh mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah itulah batin kita akan merasa tentram, hati kita akan merasa damai, perasaan kita akan merasa tenang dalam menghadapi berbagai persoalan dan gejolak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingat-ingat, kemarin baru saja kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ini semua mempunyai satu rangkaian dengan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Setiap hari kita diperintahkan untuk menunaikan sholat fardu 5 waktu. Ditambah dengan sholat-sholat sunat yang dapat kita kerjakan sepanjang hari dalam kehidupan kita. Apakah gunanya? Gunanya tidak lain adalah untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan.
Manusia disuruh terus-menerus mendekatkan diri kepadanya. Karena dikatakan di dalam Al-Quran, ingatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya mengingat Allah itu akan membuat hati dan perasaan kalian merasa tentram dan damai. Kalau setiap hari kita disuruh melaksanakan 5 sholat fardu, sekali seminggu kita wajib bagi mereka yang tidak berhalangan untuk menunaikan fardu Jumat bagi laki-laki yang mukallaf. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk saling mengingatkan. 5 kali sehari kita mengingat Allah dengan sholat fardu itu. Sekali setiap Jumat kita datang ke masjid dan ke tempat-tempat di mana diselenggarakan sholat Jumat, agar kita terus-menerus mengingat Allah dan kita diingatkan satu dengan yang lain. Rasulullah sendiri dikatakan di dalam Al-Quran, "Fazakir, innama anta muzakkir." Beri ingatlah kepada manusia, karena engkau ini sesungguhnya adalah juru pengingat bagi mereka. Di dalam surah yang pendek, surah Al-Asr, dikatakan, "Wal 'asri innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi masa yang kian turun senja, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Mereka yang tidak rugi itu ialah illal ladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, dan mereka yang mengerjakan amal-amal kebajikan, wa tawassaw bil haqq, dan mereka yang saling menasihati dalam soal kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan mereka yang saling menasihati dalam soal kebenaran dan dalam soal kesabaran. Jadi fungsi daripada khutbah itu adalah untuk mengingatkan kita, untuk menyampaikan nasihat kepada kita sesama kita tentang hal-hal yang mungkin dalam seminggu ini kita sudah kehilangan kesabaran, mungkin kita sudah penuh dengan kemarahan, mungkin pula penuh dengan kebencian dan lain-lain sebagainya. Kita setiap Jumat itu diingatkan satu sama lain melalui khutbah-khutbah ini. Setahun sekali kita diwajibkan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Firman Allah di dalam Al-Quran mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diperintahkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa itu kalian akan mampu meningkatkan diri kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu fungsinya adalah fungsi penyadaran, fungsi mengingatkan diri kita sendiri, fungsi mengingatkan orang lain, mengingat diri kepada Allah, mengingat hakikat dan makna kehidupan kita di dunia ini sebenarnya. Kita hidup ini hanya sementara, tidak akan selamanya. Kita hidup akan mati. Kematian bukanlah akhir daripada segala-galanya. Itulah fungsi agama. Fungsi agama itu menjelaskan hal-hal baik yang dapat dipahami atau diketahui oleh manusia, maupun hal-hal yang tidak dapat diketahui atau dipahami oleh manusia dengan pengalaman-pengalaman hidupnya sendiri. Kita bisa sekolah, belajar macam-macam ilmu pengetahuan sampai setinggi-tingginya. Tapi ada persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Itulah Al-Quran mengatakan, "Allamal insana ma lam ya'lam." Allah itu mengajari manusia tentang apa-apa yang tidak dapat diketahui oleh mereka. Pengalaman-pengalaman hidup sesudah mati, pengalaman-pengalaman kehidupan akhirat,
Itu tidak dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Karena belum ada orang mati hidup lagi terus bercerita pengalaman-pengalamannya selama dia mengalami kematian itu. Ada kisah-kisah orang mati suri, ada. Orang mati sejam, 2 jam, bahkan ada orang mati 3 hari. Untung belum dikuburkan. Tahu sadar siuman hidup lagi. Ada. Orang itu belum benar-benar mati. Dia mengalami mati suri namanya. Atau orang mengalami koma. Bertahun-tahun koma, tiba-tiba dia sadar kembali. Itu belum mati. Orang seperti ini pun sudah bisa bercerita banyak tentang pengalaman-pengalaman spiritual yang terjadi ketika dia menghadapi keadaan seperti orang mati itu. Tapi orang yang benar-benar mati tidak bisa hidup kembali. Belum ada yang sudah mati hidup kembali menceritakan pengalaman-pengalamannya pada waktu dia mati. Itulah sebabnya fungsi agama menjelaskan hal-hal seperti ini. Hidup sementara di dunia ini, kematian bukan akhir segala-galanya. Kematian itu adalah awal dari kehidupan yang kekal di balik kehidupan yang ada di dunia ini. Sebab itu di dalam Al-Quran berkali-kali dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Bagian daripada rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian dikatakan juga beriman kepada hari akhir. Itu adalah bagian keimanan bagi tiap-tiap mukmin, tiap-tiap orang yang beriman. Iman kepada hari akhir itu adalah percaya bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kita mati itu tidak selesai. Mati itu adalah awal dari kehidupan yang kekal dan abadi, di mana spirit orang hidup kembali. Mungkin juga, bahkan sebagian dari Al-Quran mengatakan secara fisik pun manusia itu dihidupkan kembali. Dan semua orang akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan selama kehidupannya di dunia ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan akan dibalas setimpal dengan kebaikan yang dilakukannya. Sebaliknya juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun kejahatan, maka dia akan dibalas setimpal dengan kejahatannya yang dilakukannya. Dikatakan Allah itulah Al-Hakim. Allah itulah hakim yang sesungguhnya. Hakim yang sesungguhnya bukan hakim di dunia ini. Hakim di dunia ini hakim manusia. Ya. Memang dia belajar hukum dan harus membuat keputusan kalau pengadilan kita itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi apakah hakim itu betul-betul hakim yang adil? Hakim yang sempurna? Belum tentu. Karena itu jadi hakim jangan sembarangan. Dalam hadis Nabi dikatakan, bagi seorang qadi, bagi seorang hakim, adalah lebih baik baginya dalam berijtihad, membuat keputusan, ya, akan lebih baik bagi hakim itu apabila dia salah berijtihad dalam membebaskan seseorang daripada dia salah berijtihad dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Mengapa begitu? Lebih baik hakim itu dia salah ambil keputusan dalam membebaskan daripada dia salah mengambil keputusan dalam menjatuhkan vonis atau hukuman. Bayangkan kalau hakim itu salah mengambil keputusan hukuman mati. Begitu dijatuhkan hukuman mati, besok dieksekusi dia, ditembak, selesai. Belakangan ternyata bukan dia pelaku kejahatan itu, tapi orang lain. Sebab itulah bagi seorang hakim lebih baik dia salah berijtihad dalam membebaskan daripada salah berijtihad dalam menjatuhkan hukuman.
Kalau hukuman mati dijatuhkan, orang itu tidak bisa dihidupkan kembali. Kalau dihukum seumur hidup masih bisa PK, bisa dikaji ulang keputusan yang salah itu untuk diperbaiki, untuk dibetulkan kesalahan-kesalahan dalam jatuhkan hukuman itu. Karena itu iman kepada hari akhir itu sangat penting. Karena di dunia ini, ya, tidak selalu orang baik itu akan menerima nasib yang baik. Ya. Sebaliknya malah banyak orang yang baik menjadi susah atau menjadi repot karena kebaikan yang dilakukannya. Sebaliknya juga banyak orang jahat, ya, malah tidak apa-apa, malah makin jahat, makin hebat, makin kaya, makin beruntung, sehat walafiat, panjang umur. Orang yang baik-baik bahkan sering cepat mati. Kalau memang keadaannya seperti itu, lalu kita bertanya, untuk apa kita jadi orang baik di dunia ini? Lebih baik jadi orang jahat saja. Tapi kita tidak mau juga jadi orang jahat. Nah, karena itu, karena keterbatasan manusia, pengadilan yang sebenarnya itu hanya ada di hari akhirat nanti. Sebab tanpa adanya hakim yang adil seperti itu, maka kebaikan dan kejahatan di dunia ini ya sulit sekali untuk dipertahankan keberadaannya. Kebaikan dan kejahatan itu ada di dunia ini, tapi balasan yang setimpal, yang adil, betul-betul adil, hanya ada di hari akhirat nanti. Inilah pesan-pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada para jamaah semua. Sekarang kita berada di bulan Syawal. Kita sudah selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan sebulan lamanya. Tiap hari kita sholat fardu 5 kali sehari dan sholat-sholat sunat lainnya. Kita pun setiap Jumat datang ke masjid menghadiri sholat-sholat Jumat. Setahun sekali kita berpuasa di bulan Ramadan. Semua itu ditujukan supaya kita mampu meningkatkan keimanan kita itu menjadi ketakwaan, berserah diri kepada Allah, dan kita akan memperoleh ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahabil ghurur. Ibadallah ittaqullaha ta'ala bismihi wa qudubil khabar wa antahu amanahu anhu hazar wa lamu anallaha ma'akum bi amrin badai fi binasi wa salla bi malaikatil musabbitin kursi wa sallabikum wa ihal muslimuna bi amriti wa insi wa qala ta'ala mukhbira wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, untuk mengakhiri khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kehadirat Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.